Inilah tema yang akan saya bahas, yaitu Tuhan ada dalam setiap langkah. Aduh, ini bagus banget nih gambarnya nih. Saya baru lihat juga nih, ini bagus sekali nih. Ada Tuhan Yesus, penggambaran Tuhan Yesus yang sedang merangkul. Kenapa saya bisa bilang Tuhan Yesus? Karena dari busananya berbeda. Terlihat seperti zaman di Tanah Perjanjian 2000 tahun yang lalu, dan ada seorang anak pakai hoodie ya, beda. Tuhan lagi merangkul. Aduh, ini gambarnya bagus sekali. Saya sendiri ngelihatnya terberkati, saudara. Maksudnya seperti inilah gambaran Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Tuhan gak pernah lalu, saudara. Sekalipun mungkin kita bilang, saya gak pernah lihat Tuhan, saya gak pernah dengar suaranya, tapi Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu. Nah, kira-kira ini gambaran paling akrab lah, bagaimana Tuhan menyertai kita. Pak, Bu, kalau saudara bisa lihat gambarnya, mungkin dimunculin sama teman-teman dari multimedia di sebelah kanan saya. Pak, waktu engkau bilang, kayaknya saya gagal pendeta, Yesus lagi ngerangkul saudara. Waktu engkau bilang, Pak, rumah tangga saya berantakan, saya ditinggal sendiri. No, Yesus lagi merangkul saudara. Anak-anak muda, engkau yang dihina, engkau yang dilecehkan, engkau yang gak dipandang. Mungkin hari ini seperti gambar yang saudara dapat lihat, Yesus lagi ngerangkul saudara. Kenapa? Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Saya ngeliat gambar ini terberkati banget, saudara. Benar-benar maksudnya, ya inilah gambaran ilustrasi, kenyataan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah. Yosua pasal yang ketiga. Saya apresiasi sekali, terima kasih buat tim multimedia gambar yang dibuat, sangat memberkati. Ini bagus sekali gambar. Saya benar-benar baru lihat gambar ini. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang gak pegang Alkitab, saudara bisa lihat yang ada di sebelah kanan saya. Dan inilah firman Tuhan ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Perhatikan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu membawa hadirat Tuhan. Jadi kalau orang gak kudus, orang ada dosa, ketika mendekat itu pasti mati. Kecuali mereka kaum Lewi atau imam yang memang sudah dipilih dan dikhususkan untuk memegang tabut perjanjian itu. Perhatikan. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini juga digarisbawahi. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang perhatikan, pilihlah 12 orang dari antara suku-suku Israel, seorang dari setiap suku. Segera sesudah kaki para imam, perhatikan ini hal yang ajaib. Ketika kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi kalau saudara pernah baca kisah Musa berjalan di tengah lautan, ini sebenarnya versi kecilnya. Ini versi kecilnya. Jadi orang Israel itu menyeberang sungai Yordan, dan sungai Yordannya itu juga berhenti membentuk bendungan. Jadi kalau saudara pernah dengar, Pak, berapa kali sih orang pernah melewati air? Sebenarnya 2 kali. Yang pertama di Laut di Laut Merah, yang kedua di sungai Yordan. Ketika Yosua akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini mereka ceritanya setelah dari daerah Nebo. Kalau sekarang Nebo daerah Yordania. Nah, mereka melewati sungai Yordan. I don't know why, kenapa Tuhan buat ini, tapi sederhana. Karena di ayat sebelumnya Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, demikian
Aku menyertai kamu Yosua. Nah, saudara, di sesi pertama saya sudah jelaskan secara singkat, ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, ada keraguan besar secara pribadi yang dialami oleh Yosua. Why? Sederhana saja, karena memang Yosua bukan keturunan dari Musa. Yosua tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah dengan Musa. Yosua hanya bujang, asistennya asistennya Musa. Tapi ketika Tuhan pilih, bukan cuma tantangan akan statusnya, tapi juga tantangan yang selama 40 tahun dia lihat di tanah padang gurun. Mereka melihat ketegar tengkukannya umat Israel. Mereka lihat bagaimana sulitnya mengatur bangsa ini. Musa saja sangat kewalahan, apalagi dia. Tapi yang menarik, Yosua tetap melangkah. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan ada dalam setiap langkah-langkahnya. Kalau saudara pernah ke mall, salah satu hal yang cukup menarik waktu saya kecil, jadi di mall itu kan ada pintu otomatis terbuka yang dari kaca. Saudara tahu ya maksud saya, pintu otomatis yang terbuka. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam, kita cukup melangkah saja. Karena dia nanti ada sensornya. Sensornya itu setahu saya ada 2. Biasanya kalau nggak sensor yang dari atas, ketika ada gerakan, ada orang, dia terbuka. Atau biasanya juga sensor yang dari bawah. Jadi kalau kita injak, berat badan kita itu akan membuat pintu terbuka. Saudara jangan tersinggung lagi nih saya ngomong berat badan ya kan. Karena nanti ada yang komplain, Pak nggak usah singgung-singgung berat badan lah. Tapi benar, pintu yang otomatis itu seringkali sensornya 2. Kalau nggak yang di atas atau di bawah. Jadi ketika kita injak, ketika kita masuk ke daerah yang hitam-hitam itu, nah itu ada sensornya. Jadi waktu keinjak baru terbuka. Kalau saudara nggak mau injak, kalau saudara nggak mau melangkah, saudara mau berdoa dengan mengangkat tangan, ya kan? Saudara mau pakai bahasa roh sekalipun, itu pintu nggak akan terbuka. Apa yang membuat pintu terbuka? Ketika kita mau melangkah. Tapi tahu nggak saudara? Faktanya ternyata tidak sedikit orang takut loh. Karena mereka pikir gini, jangan-jangan nggak kebuka. Jangan-jangan nggak bisa masuk. Jangan-jangan nggak seperti yang lain. Dan sampai detik ini, fakta mengatakan bahwa tidak sedikit orang masih punya keraguan. Seperti kalau saudara lihat salah satu video yang viral. Jadi di daerah kecil yang ada di Afrika, itu baru dibikin mall tahun 2020 kemarin. Dan itu videonya viral di mana-mana. Karena buat masyarakat sekitar, mall itu tuh sangat-sangat asing. Maksudnya itu benar-benar baru yang ada di kota mereka. Jadi ketika pembukaan mall, itu orang antri sepanjang jalan. Saudara bisa lihat lah, itu videonya banyak kok. Di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Nah yang menarik adalah, ada 2 yang mereka ketakutan. Yang pertama pintu otomatis. Yang kedua itu eskalator. Nah mereka nggak akan pernah sampai ke atas kalau mereka nggak mau injak eskalatornya. Dan lucunya mereka ketakutan. Jadi ada yang cuma ngeliatin orang naik, dia cuma ngeliatin. Dan saya khawatir saudara. Sebenarnya ilustrasi ini adalah gambaran kehidupan kita hari-hari ini. Kita cuma ngeliatin orang lain naik, kita cuma ngeliatin orang lain sukses, kita cuma ngeliatin orang lain berhasil, dan kita cuma jadi penonton. Orang hidup dalam ketakutan, keraguan, kekhawatiran, karena dia pikir, saya kayaknya nggak mampu pendeta, saya kayaknya nggak bisa. Tapi saya mau katakan, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Yesus ada dalam setiap langkah-langkah kita. Pak, Bu, kenapa saya harus bahas ini? Karena tidak sedikit beberapa minggu terakhir, banyak jemaat bilang, pendeta saya ini gagal. Pendeta, usaha saya jatuh. Mereka bilang, Pak tolong doakan, modal saya sudah habis. Pak tolong doakan. Ternyata apa yang saya buat, ada sebagian mereka mungkin jualan model catering tapi online. Lalu makanan yang mereka sajikan itu akhirnya tidak habis. Mereka bahkan sudah kerjasama dengan aplikasi seperti Gojek, Grab, tapi nggak ada yang mesen. Mungkin kurang dari promosinya dan lain sebagainya, mungkin juga kalah sama brand-brand besar. Intinya mereka bilang, Pak kita gagal, uang modal saya habis. Dan lucunya mereka bilang begini, Pak apakah Tuhan gak setuju dengan apa yang saya kerjakan? Disinilah salah satu kelemahan paradigma kita. Dan seringkali kita jadikan pembenaran atas setiap kegagalan kita. Saya ulang sekali lagi. Ada banyak orang Kristen memakai paradigma kegagalan mereka dengan atas nama Tuhan tidak merestui. Saya percaya Tuhan itu Allah yang baik saudara. Dia sama seperti seorang bapa. Dia bapa yang tahu bagaimana mengarahkan, mendidik, dan membuat anak-anaknya tuh mau melangkah. Kesulitannya adalah kita yang gak mau melangkah di dalamnya. Makanya sama seperti Yosua. Ketika Yosua akan masuk ke tanah perjanjian,
Tuhan sampai berkali-kali ingatkan, Yosua seperti Musa, aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Dan mungkin hari ini, kalimat ini yang Tuhan lagi perkatakan kepada saya dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan lagi mau bilang, aku menyertai kamu loh. Aku menyertai keluargamu, aku menyertai pekerjaanmu, aku menyertai setiap rencana-rencanamu. Karena kalau tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Tuhan, Alkitab katakan banyak perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa meramal tentang hari esok. Semua hanya memprediksi. Semua hanya menduga-duga, saudara. Gak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita alami. Tapi minimal, kalau engkau sadar bersama siapa engkau melangkah, ketakutan, kekhawatiran itu seakan-akan lebih sirna. Ada satu lagu yang saya suka zaman dulu. Takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan mendung, ya kan? Tapi dia yang penuh kasih. Hidup ini kita nggak pernah bisa ada kepastian untuk hari depan kalau bukan Tuhan yang ada dalam setiap langkah-langkah kita. Makanya apa sih pentingnya kita menyadari? Kenapa Tuhan harus ada dalam setiap langkah-langkah kita? Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Saya sampaikan dengan singkat dan sederhana. Yang pertama, kenapa kita harus sadar bahwa Tuhan adalah setiap langkah kita. Seperti gambar yang disediakan oleh tim multimedia. Kenapa Tuhan selalu menyertai kita? Ada 5 poin. Yang pertama, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Coba lihat Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Alkitab bilang begini. Hanya Yosua pasal 3, ayat 3 sampai 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melewati tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Perhatikan, ini kalimat terakhirnya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara harus mengerti gimana psikologis orang Israel ketika pertama kali mau masuk ke tanah perjanjian. Saya kasih gambaran. Ketika mereka keluar dari Mesir, sesungguhnya jarak dari Mesir sampai dengan mereka menuju ke tanah perjanjian itu hanya sekitar 30 hari. Sampai akhirnya 12 pengintai datang dan 10 berkata it's impossible, nggak mungkin. Karena di sana suku-suku enak, orang-orang raksasa, biasa makan orang, biasa berperang, dan kita cuma mantan budak di Mesir. Tuhan murka dan Tuhan berkata apa? Seluruh angkatan yang keluar dari Mesir akan mati di padang gurun. Itulah sebabnya kenapa mereka berjalan 40 tahun di padang gurun berputar-putar. Artinya yang masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang lahir di area padang gurun. Selama berapa lama mereka tinggal? 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan ketika Tuhan bilang, menyeberangilah sungai Yordan, lo bisa bayangkan gak? Mereka harus masuk ke daerah yang baru, yang mungkin gak pernah mereka bisa bayangkan selama 40 tahun itu. Makanya Yosua bilang apa? Itu sesuatu yang baru. Makanya sebelum mereka menyeberangi, dikatakan biarlah tabut perjanjian itu di depan dulu. Baru nanti kamu mengikuti tabut itu. 2021 itu adalah tahun yang baru, penuh dengan tantangan yang gak bisa diprediksi. Saya katakan begini, ada banyak orang berkomentar ini tahun yang baik. Semua pendeta bahkan berkata ini tahun kelimpahan, tahun pencurahan, ini tahun berkat, ini tahun pengembalian. Tapi tidak sedikit orang juga memprediksi ini tahun yang sukar. Ini abu-abu. Belum tentu ekonomi langsung naik, belum tentu ekonomi langsung berjalan dengan baik. Bisa-bisa masih tahun depan. Orang bilang dulu di 2020 ini udah ada vaksin. 2021 ini pasti semuanya lancar. Tapi kenyataannya seperti yang saudara dengar di berita, akan ada hambatan-hambatan. Ini tahun yang gak pasti. Tapi kenapa kita tetap melangkah? Karena dalam langkah-langkah kita ada Tuhan di dalamnya. Orang mau ngomong apapun, prediksi dan ramalan, kita mempercayai firman Tuhan aja. Kan kemarin Imlek, orang bilang, pendeta, gimana pandangan kita sebagai orang Kristen dengan sio kerbau logam, ya kan, kerbau kerbau logam. Ya saya bilang, mau sionya anjing kek, ya kan, mau babi kek, mau tikus kek, selama Tuhan menyertai apapun kata orang, kita akan tetap lihat keberhasilan. Makanya di ayat-ayat yang berikutnya dikatakan, kamu tidak pernah sendiri, aku menyertai kamu. Jadi saudara yang berbisnis, saudara yang berdagang, apapun usaha yang sedang saudara kerjakan, jangan pernah takut Pak, Bu, jangan pernah khawatir, jalan aja. Tapi gagal, yes. Karena orang-orang sukses juga pasti mengalami kegagalan. Bedanya, ada yang putus asa dan ada yang tetap berjuang di dalamnya.
Kenapa kita butuh Tuhan? Untuk kita sadari bahwa Tuhan adalah setiap langkah. Yang pertama, karena kita menempuh suatu perjalanan yang baru. Kuncinya adalah ketika kita fokus sama Tuhan. Coba lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ini salah satu kunci orang-orang sukses. Mereka fokus dengan apa yang mereka kejar. Mereka fokus dengan apa yang mereka mau capai, saudara. Lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di bawah judul perikop, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba, perhatikan Paulus bilang, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, perhatikan, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini ayat yang bagus buat supaya saudara punya semangat ya. Satu kali Petrus dalam tulisannya, dia menggambarkan ketekunan Yesus untuk menyelesaikan proses di atas kayu salib. Why? Karena Yesus bukan manusia. Dia Allah, dia Tuhan, dia punya kuasa. Tapi ketika dia ingin menebus manusia, dia harus ignore semua tekanan, tantangan, semua kehinaan yang Paulus tulis tadi, supaya dia menyelesaikan sampai di atas kayu salib. Saudara paham gak maksud saya? Kalau Yesus tipenya emosian, model kayak kita nih, terus difitnah, ya kan kalau di Alkitab dikatakan, waktu Yesus difitnah, Yesus diam. Saya pengen tahu kalau saudara yang jadi Yesus gimana? Ya kan, kita difitnah sama orang. Saya percaya dengan mujizat yang saudara miliki, kuasa power yang saudara punya, habislah itu orang-orang yang fitnah sama saudara. Saudara lagi pikul salib, orang ngeludahin, orang cambuk, apa yang Yesus buat? Yesus hanya diam. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau yang dicambuk, difitnah dan diludahin itu saudara. Saudara lagi pikul salib nih, saudara udah ngalah gitu kan, orang masih ngeludahin. Saya percaya saudara akan mulai banting itu salib. Gue lihat lu lama-lama ngelunjak ya. Gue udah diem-diem ngangkat ini salib. Gue udah diem-diem dari tadi dicambuk. Mulut lu ngomong terus. Tapi Paulus bilang, Yesus fokus. Yesus tekun. Lu bisa bayangin gak? Waktu Yesus udah di atas salib, orang masih gak berhenti ngomong kan? Mereka bilang apa? Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dari atas kayu salib. Ih, luar biasa loh. Yesus hanya diam. Yesus gak bantah. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau saudara yang jadi Yesus, kita udah disalib, udah berdarah-darah gitu, kita udah terus orang bilang, jika engkau anak Allah. Terus saya percaya, kalau saya menjadi Yesus, gua cabut tuh paku ya kan. Saya akan bilang sama semua tentara, gua kejar lu. Tunggu 3 hari gua tidur di dalam kubur, gua kejar. Tapi Yesus penuh kasih. Bukan cuma penuh kasih, Yesus fokus. Yesus punya mujizat loh. Ingat nggak peristiwa? Ketika Yesus lapar, dia datang ke pohon ara dan pohon ara itu tidak ada buahnya. Dan apa yang Alkitab catat? Yesus kutuk dan seketika itu juga itu pohon ara kering. Saya mau tanya, bisa berlaku nggak kuasa Yesus kepada para tentara? Sangat-sangat bisa. Tapi kenapa Yesus diam? Karena Yesus fokus. Pak, Bu, begitulah bisnis yang sedang kita kerjakan. Usaha, keluarga, pendidikan, pelayanan. Ada kalanya orang akan coba take down gitu. Orang coba bikin kita putus asa. Orang bilang, lu mah gak ada bakat bisnis. Lu mah gak mungkin sukses. Lu kan bukan pinter. Lu kan gak sekolah. Lu gimana mau melayani? Ngomong juga gak bisa. Lu gimana mau jadi singer? Nyanyi juga gak bagus. Ada begitu banyak perkataan intimidasi yang membuat kita gak bisa melangkah. Tapi apa kuncinya? Ketika engkau tetap fokus apa yang Tuhan percayakan dalam setiap pekerjaan saudara, bisnis, usaha, keluarga, pendidikan, pelayanan. Fokus saja jalani. Karena semua kemampuan dan kebiasaan itu biasanya dimulai dari waktu. Gak semua orang bisa langsung ngomong, ya kan? Gak bisa langsung khotbah. Saya sudah sampaikan, ada pendeta yang sudah belasan tahun. Khotbahnya juga belum tentu sama seperti misalkan hamba-hamba Tuhan yang saudara sukai. Ada perbedaan, tapi apakah mereka berhenti lalu, udahlah saya nggak bisa? Tidak, tetap ada usaha. Why? Tuhan ada dalam setiap langkah kita.
Gagal itu biasa, saudara. Gagal adalah proses dari sebuah kemenangan. Jadi yang pertama, bagaimana engkau dapat melewatinya dan percaya bahwa hari-hari yang baru engkau akan tetap melihat kemenangan. Fokus. Yang kedua, kenapa Tuhan harus ada dalam setiap langkah? Saya catat di sini karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Sama-sama bilang sama saya, ajaib. Yosua 3 ayat yang kelima. Perhatikan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Yosua 3 ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang apa? Apa kata Alkitab? Yang ajaib. Alkitab nggak bilang Tuhan akan melakukan yang biasa-biasa aja. Alkitab nggak bilang Tuhan akan melakukan yang ya kayak normal-normal aja. No, Alkitab katakan Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Makanya untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup ini ada syarat yang harus kita kerjakan, saudara. Kalau engkau tahu Tuhan ada sama kita, bukan berarti ya udah kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Kalau Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita harus jadi kaum yang rebahan gitu. Ya udah, santai aja. Tuhan menyertai kita, salah. Karena Tuhan nggak selalu memberikan ikan. Terkadang Tuhan kasih kita kail, saudara. Waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan nggak tahu kok. Petrus sudah sehari semalam mencari ikan dan Petrus sudah letih. Yesus bisa aja bilang begini, Petrus, duduk situ ya. Lihat nih ya, ikan-ikan nih dari Sungai Yordan. 1, 2, prit, datang tuh ikan. Tapi Tuhan bilang apa? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Yesus minta effort, ada usaha, ada upaya. Sekalipun Petrus sudah capek, tapi dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan. Dan apa yang terjadi? Keajaiban. Saudara mau lihat keajaiban nggak di bisnis saudara? Saudara mau lihat nggak keajaiban di tengah rumah tangga saudara? Saudara mau lihat nggak keajaiban dalam setiap perencanaan-perencanaan saudara? Maka percayalah, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ada orang bilang begini, pendeta kenapa ya? Saya kok perjamuan kudus gitu. Tapi kok nggak kayak orang lain? Kalau orang lain kok kayaknya perjamuan kudus cuma sekali pendeta. Kayaknya mujizat terjadi. Saya kalau perjamuan kudus tuh nggak bisa cuma 1 sloki. Saya bikin 1 gelas besar pendeta, biar darah Yesusnya kental sekalian. Tapi kok nggak ada perubahan? Nah ini salahnya konsep kita. Kita cuma mencari sebuah hal yang instan, saudara. Orang yang perjamuan, orang yang pakai minyak urapan, tetap ada hal yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Bukan berarti mujizat itu membuat kita, ya udah, tinggal santai saja, tinggal tunggu waktu Tuhan. Ada bagian. Makanya ada orang minta diurapi rumahnya. Dia bilang, Pak kenapa ya saya kalau usaha gagal? Saya bilang, ya udah kita urapi. Pas saya sampai rumahnya, waktu mungkin saya masuk dapur baru tahu saya, kenapa Tuhan gak pernah memberikan keajaiban. Ya dia di rumah itu tempat orang main judi. Dia minta berkat Tuhan, tapi yang bersama di saat yang bersamaan rumahnya dipakai buat judi juga. Ya ini yang saya bilang bertolak belakang. Banyak orang gitu, gereja jalan, dosa juga jalan terus. Istrinya bilang, Papa kenapa sih rajin ibadah, suka ikut live streaming GBHMJ, tapi kok Papa masih selalu mau berbuat dosa? Suaminya tinggal bilang santai, hidup ini harus seimbang mah, hitam dan putih. Yin yang kali. Ada orang begitu, saya datang ke rumah sakit, ini waktu sebelum pandemi ya. Pak tolong Pak doain Pak, datang. Saya bawa perjamuan dong, ya kan saya bawa perjamuan kudus. Saya bilang sama dia, anak muda waktu itu. Saya bilang kalau kamu mau sembuh, kamu perjamuan, klaim. Katakan dengan iman bahwa aku sudah sembuh, penyakitku sudah ditanggung di atas kayu salib. Perkatakan, saya bawa perjamuan lebih. Karena mamanya udah bilang, Pak bawain perjamuan Pak, kita di sini gak ada perjamuan. Oke saya bawain. Jadi saya bawain dia untuk sekitar 4 hari, 5 hari. Berapa hari lagi saya datang dong. Saya datang karena dibilang, Pak tolong Pak keadaannya makin buruk. Saya datang. Saya kaget, lah kok ini perjamuan kudus masih komplit seperti waktu saya bawa. Saya tanya dong sama anaknya, kok kamu nggak perjamuan kudus? Lupa pendeta, waduh itu darah saya udah di sini nih. Oke kita doa ya, Tuhan kalau memang Tuhan mau cabutlah sekarang juga Tuhan. Karena ada banyak orang, bukan karena nggak ada waktu, males. Dia pikir kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan merangkul dia, kalau Tuhan ada dalam setiap langkah, maka Tuhan akan buat hal yang semuanya mudah. No, terkadang Tuhan tetap izinkan kita berjerih lelah. Seringkali Tuhan tetap izinkan kita berkeringat, kita berusaha, tapi Alkitab janji, jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita percaya Tuhan dalam setiap langkah? Yang pertama, karena kita akan menempuh sesuatu perjalanan yang baru. Kita butuh Tuhan. Yang kedua, karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Yang ketiga, karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Yosua pasal 3 ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua pasal yang ketiga ayat 10.
dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya, berarti musuhnya belum mati. Berarti masalahnya masih ada. Karena dikatakan akan dihalaunya orang Kanaan. Dihalaunya orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus. Ada orang pernah komplain begini, pendeta, kenapa Tuhan nggak matiin dulu musuh-musuhnya di tanah perjanjian? Kenapa Tuhan nggak bersihin aja dulu semua bangsa-bangsa lain? Kenapa mereka harus masuk dan masih berjuang lagi di dalamnya? Karena memang Tuhan nggak selalu suka yang namanya keinstanan. Tuhan sedang dengan proses. Dan ketahuilah Pak, Bu, ketika engkau melakukan sesuatu, ada orang-orang nggak suka. Waktu engkau sukses, waktu engkau mengalami keberhasilan, jangan deh ngomong berhasil. Engkau baru berusaha aja. Lalu saudara posting nih, saudara bikin misalkan kedai makanan gitu, saudara posting. Kita belum sukses aja, yang nyibir udah ada. Yang gak suka itu udah banyak. Yang mulai ngomongin, paling juga gagal nih, itu udah banyak. Tekanan, tantangan, dan orang-orang yang menjatuhkan saudara itu pasti ada. Tapi ini yang saya katakan, disitulah kita butuh Tuhan. Karena ada kalanya kita memang gak bisa mengalahkan mereka. Dalam tanda kutip maksudnya ketika mereka fitnah, ketika mereka menjahati dan menyurangi, seringkali kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh saya ambil, kalau orang bersaing bisnis, masih dalam bentuk pidana perbuatannya, ada proses hukum. Tapi kalau mereka ngancurin kita dengan model okultisme, dengan kuasa gelap, pernah dengar nggak istilah begini? Kita buka toko, kok sepi terus. Satu kali ketemu customer, kita bilang, udah lama nggak belanja di tempat saya. Sekali-sekali belanja dong di tempat saya. Customernya bilang begini, aduh gimana saya mau belanja? Saya lihat toko kamu tutup terus. Padahal selalu buka. Nah itu yang namanya panglaris untuk nutup toko orang tuh yang seperti itu. Saudara mau ngelawan seperti apa? Nggak ada pasal dan hukum untuk mengalahkan orang yang bermain secara okultisme. Santet, pelet, tulah, dan lain sebagainya. Disinilah kita butuh Tuhan. Disinilah ketika orang merancangkan yang jahat, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Ketika orang mulai fitnah nih, pengaruhi orang kanan kiri supaya benci toko kita, kita seringkali nggak bisa melawan. Kita nggak bisa bikin konferensi pers, lalu kita bilang, nggak seperti itu, tidak. Kita butuh Tuhan. Justru ketika engkau direndahkan, disitulah Tuhan akan angkat saudara. Yang keempat, kenapa Tuhan harus ada dalam setiap langkah kita? Yang keempat saya catat, karena bersama Tuhan kita semakin lama semakin kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Filipi pasal yang keempat, 12-13. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ini tulisan Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, ini ayat favorit orang-orang percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Tuhan harus dalam setiap langkah? Itu yang membuat kita lebih dewasa. Itu yang membuat kita lebih kuat. Saya banyak sharing dengan beberapa jemaat. Mereka bilang gini, pendeta, melalui proses itu saya sekarang jadi lebih tough. Melalui tekanan, melalui bencana, melalui ujian, saya kayaknya semakin lebih kenal siapa saya di dalam Tuhan. Itu yang saya maksud, saudara. Seringkali rumah tangga kita hari ini kan lebih bagus, lebih harmonis, lebih lebih saling mengasihi. Karena tantangan-tantangan yang sudah dilewati. Tapi tantangan itu tidak lepas dari kekuatan saya dan saudara. Semuanya karena penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena bersama dengan Tuhan kita semakin lama semakin kuat. Yang paling terakhir, yang kelima. Kenapa Tuhan ada dalam setiap langkah kita? Saya catat di sini. Karena bersama Tuhan kita pasti berhasil. Saudara menyaksikan dimanapun saudara melihat, di rumah, di perjalanan, sama-sama bilang sama saya pasti berhasil. Ayo, saya tungguin. Kok diem-diem aja? Ngomong, ulang. Saya pasti berhasil. 2021 saya pasti, saudara harus punya keyakinan. Saudara jangan anggap, biarin aja si Yebi ngomong sendiri. Enggak, ini satu bentuk, satu bentuk iman, perkataan, perbuatan di mana engkau yakin. Orang percaya mulutnya berkuasa. Why? Karena Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Pak, engkau harus berbisnis dan bilang, saya pasti berhasil. Bu, engkau harus lihat rumah tangga dan katakan, keluarga saya pasti berhasil. Anak-anak muda, engkau yang hari ini kan sulit mencari pekerjaan. Karena saking banyaknya
work from home, pengurangan karyawan, tapi hari ini katakan, saya pasti berhasil. Saudara yang belum menikah, saudara yang, gara-gara pandemi nggak bisa kemana-mana, bilang, saya pasti berhasil. Saudara yang belum punya rumah, bilang, saya pasti berhasil. Saudara yang punya impian, saudara yang punya cita-cita, katakan, saya pasti berhasil. Kenapa? Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga, perhatikan. Ini yang paling awal dari Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini ayat yang luar biasa. Mazmur pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa katanya? Firman Taurat atau Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ini ayat iman saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, sama-sama yang di rumah yang bisa lihat di sebelah kanan, baca dengan iman. Apa saja yang diperbuatnya dengan iman berhasil. 2021 engkau harus jadi orang-orang yang memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa ya di mana Tuhan? No, Tuhan selalu ada. Tapi saya persembahannya kecil. Tuhan nggak pernah hitung persembahan. Yesus pernah bertanya kok, menurut engkau persembahan siapa yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Ada yang bilang orang kaya itu. Ada yang bilang yang memberikan banyak itu. Yesus berkata, hanya perempuan janda yang memberi 2 peser, dia yang berkenan. Why? Karena buat Tuhan bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tapi kesungguh-sungguhannya. Selama engkau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, selama engkau menghormati Tuhan lebih dari orang-orang lain. Apa sih maksudnya menghormati Tuhan lebih dari yang lain? Sejak ibadah online, saudara tahu nggak faktanya? 1 tahun ini kita jadi terbiasa menghadap Tuhan dengan ya udah apa adanya. Tapi tidak sedikit dari jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang lagi menyaksikan live streaming, mereka tetap menghargai Tuhan dengan porsi yang sempurna. Mereka mandi, membersihkan diri, mereka lebih tekun. Ketika ada praise and worship, mereka mengikuti. Karena banyak kita enggak, langsung aja potong di firman, ya kan? Yang penting firmannya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika engkau hidup dalam Taurat Tuhan, ketika engkau hidup menurut kebenaran-kebenarannya, ada sesuatu yang baik, ada keberhasilan dalam setiap langkah saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam setiap langkah-langkah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Mari bersama jemaat Tuhan yang terkasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sesi 2 ini. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan bisa menjadi rema di hati setiap jemaat Tuhan. Ada sesuatu yang menggelitik hati kami untuk kami menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Yesus selalu ada. Yesus merangkul kami. Yesus membuat kami selalu ada dalam setiap rencana kami, planning kami, bahkan masa depan kami. Berkati kepada jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Kami percaya bukan kebetulan kami menyaksikannya Tuhan. Kami yakin ada hal yang baik, ada hal yang luar biasa yang akan kami terima ketika kami menyadari Tuhan ada dalam setiap langkah kami. Kami nggak mau lagi takut melangkah. Kami mau berbuat Tuhan. Kami mau tetap jalan. Kami tahu akan ada tekanan. Kami tahu akan ada intimidasi. Kami tahu akan ada orang-orang di sekitar kami yang coba meredam semangat kami. Tapi kami tetap maju melangkah karena kami yakin Tuhan ada bersama dengan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, dan biar firman ini berema, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.